Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di pagi yang indah ini dengan renungan Mana Rema. Kita mulai di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau memberikan hari yang baru dan memberikan kekuatan kesehatan yang baru. Dan kami juga boleh disegarkan oleh renungan kebenaran firman-Mu. Biarlah menjadi kekuatan kami, pengantar kami, menjadi dasar kami di dalam kami menjalani sepanjang segala aktivitas kami. Tuhan sertai kami dan Tuhan berikan biarlah firman-Mu boleh senantiasa memberikan kami kekuatan dan sukacita daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam renungan Mana Rema. Kita akan mulai di dalam satu kebenaran firman Tuhan sebagai pengantar kita, peneman kita untuk menemani kita di dalam segala aktivitas kita. Kita buka di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-27. Filipi pasal 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan satu nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bagaimana jemaat Filipi harus tetap berjuang di dalam mempertahankan iman mereka yang mereka dapatkan ketika mereka mendengar tentang berita Injil. Nah, Ibu Bapak, Rasul Paulus ketika menulis surat ini keberadaannya ada di dalam penjara. Bagaimana dia secara fisik mengalami penderitaan, secara kebebasan secara fisik dia terbelenggu, tetapi Paulus di dalam kondisi yang sulit, kondisi yang susah, kondisi yang menderita, tetap Paulus memberikan teladan kepada kita semua, yaitu dengan selalu bersukacita. Nah, ini yang harus kita memahami, bahwa kita hidup harus bersukacita. Paulus juga memberikan nasihat mereka mengapa Paulus bisa bersukacita walaupun kondisinya, keadaannya ada di dalam belenggu penjara. Karena Paulus ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia mengalami suatu pembaharuan di dalam cara berpikirnya, dalam segala pemahaman pengertiannya tentang Allah, tentang pengiringannya dia, tujuan hidupnya, dan lain sebagainya. Paulus tidak sama seperti dahulu ketika dia belum menerima atau percaya atau berjumpa dengan Kristus. Yaitu beliau adalah seorang penganiaya jemaat, dia adalah seorang ahli Taurat, dia adalah pembinasa, dia adalah orang yang senantiasa ingin menghancurkan kekristenan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, kehidupannya berbalik luar biasa. Dia bukan hanya menjadi ahli Taurat atau guru Taurat, tetapi dia kembali menjadi guru Injil. Bagaimana yang diberitakan bukan Taurat, tetapi Injil Yesus Kristus yang beliau beritakan. Kemudian dia bukan lagi sebagai pembinasa jemaat atau penghancur jemaat, tetapi dia justru berfungsi membawa jemaat kepada keselamatan. Nah, saudara, banyak hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Sehingga Paulus katakan kalau membaca ayat yang di atasnya, yaitu ayat yang ke-20, di situ dikatakan bahwa kalau kita melihat apa yang dia dalam ayat 21 dan 22, yaitu dalam Filipi pasal 1, Paulus mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, saudara, ada suatu kerinduan Paulus ketika dia memahami perjumpaan dengan Kristus membawa dirinya kepada makna kehidupan yang sesungguhnya. Bagi dia hidup adalah bagi Kristus, tetapi kematian adalah keuntungan.
Dia tidak egois mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia mementingkan apa maunya Tuhan Yesus Kristus. Jikalau harus memilih, dia ingin bersama-sama dengan Kristus di surga. Ada suatu sukacita, damai sejahtera, kesulitan, kesusahan, penderitaan di dunia secara jasmania akan hilang. Tetapi Paulus memahami bahwa dia harus memberi buah di dalam hidupnya. Nah saudara, keberadaan Paulus di dunia ini, dia memahami bahwa di dunia ini selama dia masih hidup, Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan memberikan tujuan untuk dia adalah untuk memberi buah, untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi jemaat di Filipi dan kepada kita semua. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga Paulus di dalam ayat 27 dikatakan hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara, apa yang dimaksud dengan berpadanan dengan Injil Kristus? Berpadanan artinya kita itu seperti kita sedang bercermin, maka kelihatanlah diri kita sesungguhnya. Kalau kita sedang murung, maka wajah kita akan kelihatan di cermin kemurungan kita. Kalau kita sedang mengalami kesusahan hati, kita juga akan kelihatan. Kalau kita punya luka di wajah atau tubuh kita, itu akan kelihatan. Kalau kita punya mungkin badan kita sudah membesar ataupun gemuk, bertambah berat, maka akan kelihatan di cermin itu. Artinya cermin itu menonjolkan, memantulkan siapakah diri kita. Jika Paulus mengatakan bahwa hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus, maka keberadaan kita harus memantulkan Injil Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak boleh mencerminkan diri kita. Kalau Injil sebagai padanan kita, Injil sebagai pedoman kita, Injil sebagai ukuran kita, maka kehidupan kita semua harus seperti Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil adalah berita yang disampaikan oleh para rasul. Oleh karena itulah kita harus memahami berita Injil itu, supaya kehidupan kita senantiasa memancarkan daripada berita tentang Yesus Kristus, yaitu di dalam Injil. Jadi ibu bapak, apa yang harus kita sampaikan kepada mereka adalah berita kehidupan, apa yang diajarkan Yesus Kristus di dalam Injil yang diajarkan oleh para rasul. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan apa makna daripada Injil di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara dan kita semua. Injil adalah berita sukacita. Injil adalah berita baik. Injil adalah berita keselamatan. Injil adalah berita yang memberikan janji-janji Tuhan untuk kita semua. Jika kita memahami bahwa arti berita Injil adalah sukacita, maka keberadaan saudara harus selalu penuh dengan sukacita. Seperti Paulus di dalam penderitaannya, dia bersukacita. Saudara harus memancarkan Injil itu di dalam kesukaan, sukacita yang terpancar dari kehidupan ibu bapa, saudara, dan kita semua. Injil juga memancarkan tentang apa? Berita baik. Oleh karena itulah kehidupan kita harus memancarkan berita-berita yang baik, berita-berita yang menyejukkan, berita-berita yang mendamaikan, berita-berita yang membawa orang semakin hari semakin sukacita, berita-berita yang membawa saudara-saudara kita untuk memiliki antusias di dalam menjalani kehidupannya. Bukan berita yang memecah belah, berita hoax, atau berita yang membuat orang justru satu dengan yang lain saling bermusuhan. Tetapi berita baik, kabar baik yang membawa orang-orang untuk mengenal Yesus Kristus. Injil juga kita bisa menemukan arti daripada keselamatan. Bahwa keselamatan satu-satunya hanya di dalam Yesus Kristus. Maka saudara, keberadaan kita semua yang memancarkan cermin daripada Injil itu, kita adalah suatu contoh kesaksian bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan boleh nyata dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari ini saudara akan menjalani pekerjaan. Sepanjang hari ini saudara akan menjalani kehidupannya, baik itu di tengah-tengah keluarga ataupun pendidikan, sekolah ataupun apapun. Saudara memancarkan Injil tidak harus di gereja, tetapi keberadaan kita di mana-mana saja itu harus memancarkan Injil. Itulah kesaksian kita di tengah-tengah masyarakat. Firman Tuhan
Yesus meneguhkan kepada kita bahwa kita adalah garam bagi dunia ini dan terang bagi dunia ini. Bukan di dalam bangunan, tetapi di mana kita berada di dunia ini harus mencerminkan cermin Injil, berita Injil itu di dalam segenap aspek kehidupan kita semua. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, jalanilah sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan, cerminkan, pantulkan Injil di dalam segenap aspek kehidupan Ibu, Bapak, dan Saudara semuanya. Karena ini merupakan bagian dari kita menjadi bagian berita Injil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Dan kami sebentar akan melakukan segala aktivitas kami. Tuhan sertai kami dan pimpin kami. Sehingga segala aktivitas kami sepanjang hari ini boleh senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan keberadaan kami boleh menjadi kesaksian untuk memancarkan Injil Kerajaan Allah di dalam dunia ini. Sehingga kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.